Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nasari, NPM 1805160344. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis jabatan. Kenapa analisis jabatan itu penting dan diperlukan, dan apa sih, kapan dan apa kegunaan analisis jabatan itu? Analisis jabatan atau job analisis sangat penting dan harus dirumuskan dalam perusahaan, disusun oleh bidang kepegawaian atau personalia atau HRD di sebuah organisasi perusahaan. Kenapa analisis jabatan itu sangat penting dan diperlukan? Analisis jabatan berkontribusi efektif untuk menilai kebutuhan pelatihan dan kinerja dari karyawan tersebut yang sekarang sedang menjabat. Personalia, analisis jabatan menjadi dasar utama untuk mendesain dan mengembangkan kebijakan strategi untuk memenuhi sasaran dan tujuan organisasi. Dari menganalisis sebuah jabatan, akan kita dapati persyaratan apa saja yang harus dipenuhi di mana pekerjaan tersebut dilakukan dan kapasitas personal yang disyaratkan untuk mencapai kinerja yang maksimal. Dari kedua paragraf yang saya baca tadi, sangatlah mudah dipahami bahwa sebuah analisa jabatan bukanlah sekedar hanya menjelaskan tentang sesuatu dalam sebuah dokumen saja, tetapi lebih kepada bagaimana semua pegawai yang memajukan jabatan akan memahami batasan-batasan dan tanggung jawab, serta yang wewenang yang bertanggung jawab untuk menghindari terjadinya overlapping antara jabatan yang satu dengan jabatan yang lain. Apa sih gitu kegunaan analisis jabatan? Nah, di sini akan kita bahas kegunaan analisis jabatan sebagai dasar untuk merekrut seorang staf baru dengan seleksi ketat, sebagai hal untuk mengevaluasi kinerja staf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurhayati, NPM 1805160343. Baiklah, adapun di sini saya akan menjelaskan materi tentang desain pekerjaan atau job design. Adapun bagian-bagian yang ingin saya sampaikan yaitu definisinya, prinsip-prinsipnya, dan juga teknik-teknik dalam mendesain pekerjaan. Baiklah, masuk kita yang pertama yaitu pengertian desain pekerjaan. Desain pekerjaan merupakan fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja seorang karyawan secara organisasional. Desain pekerjaan membutuhkan struktur pekerjaan seperti isi, fungsi, dan hubungan pekerjaan. Desain pekerjaan adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya dalam organisasi. Desain pekerjaan merupakan salah satu faktor pendorong keberhasilan produktivitas organisasional. Baiklah, kita masuk yang kedua yaitu prinsip-prinsip job design. Prinsip job menurut Hasibuan 2007 nomor 102 adalah merotasikan karyawan kepada posisi yang tepat dan pekerjaan yang sesuai agar semangat dan produktivitas kerjanya meningkat. Tujuan dari pelaksanaan job rotation ini pada intinya adalah untuk menciptakan atau meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam suatu organisasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahyudi tahun 2006 nomor 167 berikut ini. Memperhatikan pengertian dari job, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan secara umum dilaksanakannya program ini adalah untuk menciptakan atau meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam organisasi. Masuk kita yang ketiga yaitu teknik-teknik dalam desain pekerjaan. Yang pertama yaitu simplifikasi desain, yaitu membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang sederhana dan berulang-ulang yang memaksimalkan efisiensinya. Yang kedua yaitu rotasi pekerjaan, yaitu memindahkan karyawan dari satu posisi ke posisi yang lainnya dalam sebuah perusahaan sehingga memungkinkan karena mempelajari tugas-tugas, fungsi, dan keterampilan baru dari setiap unit kerja dalam sebuah perusahaan. Ketiga, pemekaran pekerjaan, yaitu menambah lebih banyak tugas
yang berkaitan dalam sebuah pekerjaan. Yang keempat yaitu pemerkayaan pekerjaan, yaitu merancang pekerjaan dengan cara meningkatkan tanggung jawab, otonomi, dan kendali bagi para pengakui jabatan, sehingga membantunya dalam memuaskan kebutuhan pengakuan dan pertumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Aldania Boru Siregar, NPM 1805160348. Di sini saya akan menjelaskan tentang jelaskan definisi menurut para ahli dan manfaat apa saja yang akan didapatkan perusahaan jika mempunyai perencanaan SDM yang baik. Menurut para ahli, yang pertama itu adalah Thomas Huston mendefinisikan bahwa perencanaan sumber daya manusia adalah proses meramalkan kebutuhan akan sumber daya manusia dari suatu organisasi untuk waktu yang akan datang agar langkah-langkah dapat diambil untuk menjamin bahwa kebutuhan dapat dipenuhi. Menurut para ahli, yang kedua itu adalah Robert Almatis. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi tersedianya dan kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat perencanaan SDM yang baik bagi perusahaan. Yang pertama itu adalah membantu kinerja perusahaan yang efektif dan efisien, yaitu artinya perusahaan berjalan baik dengan personal yang produktif dan jumlah karyawan yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua itu adalah menimbulkan sikap positif karyawan, artinya jenjang karir yang jelas, pelatihannya teknis dan soft skill yang menarik membuat karyawan nyaman dalam bekerja. Yang ketiga adalah meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu SDM yang akan didapatkan dengan perencanaan yang terarah hanya karyawan dengan kinerja bagus yang akan terus mendorong karyawan kemajuan perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iksan Ramadan. Saya dari kelas 6H Manajemen Pagi, NPM 1805160393. Di sini saya akan menjelaskan analisis kebutuhan SDM. Analisis kebutuhan SDM ialah kebutuhan perusahaan akan sumber daya manusia di masa datang, merupakan salah satu titik sentral dan fungsi perencanaan sumber daya manusia, sehingga perusahaan butuh melakukan teknik analisis kebutuhan SDM bagi perusahaan, sehingga teknik peramalan untuk memenuhi permintaan dan penawaran sumber daya manusia yang efektif bagi perusahaan. Faktor-faktornya ialah bersifat given dan sangat sulit, bahkan tidak dapat dikontrol oleh perusahaan. Contohnya, krisis moneter yang sudah mulai dirasakan oleh bangsa Indonesia sejak pertahunan Juli 1997 sampai 2000, diikuti krisis ekonomi, merupakan kejadian yang tidak pernah diduga sebelumnya. Teknik-tekniknya yaitu teknik-teknik perkiraan analisis kebutuhan SDM. Teknik-teknik perkiraan analisis kebutuhan SDM adalah meliputi perkiraan jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama, pendekatan jangka pendek. Teknik pikiran jangka pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Hakimi. Saya dari kelas 6 Manajemen Pagi, NPM saya 1805160163. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengadaan sumber daya manusia. Apa itu pengadaan sumber daya manusia? Jadi, pengadaan sumber daya manusia ini memiliki sasaran agar proses pengadaan sumber daya manusia diperoleh sejumlah tenaga kerja tertentu sebagai sumber daya memiliki kualifikasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan dari jabatan. Jelaskan definisinya dan apa saja pokok bahasan
pada pengadaan sumber daya manusia. Jadi pokok pembahasan pada pengadaan sumber daya manusia adalah proses dari penarikan, penempatan, seleksi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien untuk membantu tercapainya tujuan dari perusahaan. Nah, mengapa masalah pengadaan karyawan merupakan hal yang sulit dan rumit? Itu diakibatkan oleh keinginan perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas dan berkompeten, dan penempatan karyawan sesuai dengan keahliannya masing-masing agar gairah kerja karyawan dan kedisiplinan kerja karyawan lebih baik serta efektif menunjang terwujudnya tujuan dari suatu perusahaan.